Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih aku lagi di Lampung dan tadi aku juga kaget ternyata aku dapat WhatsApp dari Mbak Ipe. Mbak Ipe adalah korban salah satu oknum yang waktu itu kita datengin ke Batang dikarenakan memegang Ade Arsy, anak dari Ibu Rike yang menghilang kurang lebih 1 bulan 2 bulanan gitu. Dan aku juga kaget banget tadi dikirimin chatnya Bu Ipe. Ternyata Bu Ipe itu dapat chat dari Bu Rike pada saat Bu Rike kondisi hamil udah 5 bulan. Berarti belum lama nih, berapa minggu yang lalu. Katanya anak yang dikandungnya Bu Rike akan diberikan ke Bu Ipe. Tapi dari neneknya Arsy, yaitu ibunya Ibu Rike, bilang bahwa akan memberikan Arsy aja, jangan yang lagi ada di kandungannya. Soalnya yang aku baca, ini screenshotnya bahwa Bu Rike akan memberikan bayi yang ada di kandungannya. Dia menawarkan, katanya intinya dirawat aja karena dia nggak mampu. Kayak gitu. Aku juga bingung sih, ini kayak apa sih, kayak permainan tuh nggak sih semuanya. Ini si Bu Rike ini juga nggak bisa dipercaya. Laki sama bini sama-sama nggak beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ipe. Gimana Mbak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya. Bu, ceritain dong, ini Ibu udah lihat video saya belum? Yang soal si Bu Rike nipu orang. Itu bukan satu orang sih, itu banyak. Itu. Udah lihat belum videonya? Udah tadi. Oh, terus gimana? Kaget gak? Ya, kaget banget sumpah Mbak. Kemarin aku kira dia itu orangnya baik-baik aja ya. Berarti ternyata berarti gitu emang dia udah skongkol ya Mbak ya? Iya, aku itu sedikit curiganya gitu Mbak. Soalnya kan pertama kan sewaktu pas sebelumnya aku blok nomor 22-nya, itu kan pernah Mas Hendri pernah gini, ya udah nih saya mau ketemu istri saya dulu gitu. Kan aku belum tahu itu yang proses Mbak Novi juga. Terus dia itu ketemu, habis ketemu itu ya nggak tahu lah. Habis itu dia itu langsung nomornya saya blok si Mas Hendri itu. Soalnya kayaknya punya rencana nggak baik gitu, ya. Curiganya aku seperti itu. Terus? Cuman ya udahlah, waktu berjalannya seperti itu aku juga curiganya pas pertama kali, maaf ya Mbak, pertama kali pas nyampe ke sini kok nggak nyapa sama sekali sama si anaknya itu. Iya, banyak yang komen juga ya. Kok ketemu anaknya langsung, bukannya meluk, langsung nangis, langsung apa gitu ya Mbak ya? Mungkin gini, dalam diri saya, kok ini orangnya emang benar-benar sayang atau enggak? Soalnya kan udah lama nggak ketemu anaknya, tapi di saat ketemu kok nggak meluk, apa nyapa gimana gitu, malah apa ya, emang sih ada keemosian ya kan. Cuman kan anak lebih penting loh. Iya, setuju Mbak Ipe. Pikiran saya, anak lebih penting. Coba kalau aku di posisi Mbak Rike, pasti anak nomor 1 saya utamakan. Betul. Pasti aku akan peluk, aku cium. Tapi Mbak Rike sama sekali enggak loh. Iya, nggak lakuin itu, betul. Saya curiganya cuma itu. Cuman pas kan lihat video selanjutnya pas Mbak Novi terakhir kali datang ke rumahnya Mbak Rike. Dia bilang cabut laporan, terus bilang inilah itulah gitu.
ya udah aku abaikan aja. Katanya kan Mbak Ipe kalau misalnya nggak cabut laporan bisa kena, benar nggak sih katanya gitu? Tapi setelah dipikir-pikir harusnya Mbak Ipe kan adalah korban, benar nggak sih Mbak Ipe ini di sini kan adalah korban, harusnya nggak kayak gitu. Tapi ya aku mikirnya ya udahlah, positive thinking ya, emang mungkin udah selesai, case close gitu loh. Tapi kan nggak tahu juga ternyata dia banyak nipu orang loh Mbak. Terus iya, ditambah kasihan loh Mbak, ini anaknya dibawa-bawa ke sana ke sini. Terus sekarang ibunya sudah dinyatakan DPO seumur hidup. Si Mbak Rika. Dua-duanya suami istri. Itu statement dari Polsek Bekasi. Gitu. Oh iya, cuman aku kan gimana ya, aku mau nuntut juga nggak bisa kan, ya udah aku ikhlasin aja daripada nanti urusannya ribet gitu. Aku jujur Mbak, aku masih baik silaturahmi sama si ibunya iya. ibu neneknya. Betul, neneknya. Sama Mbak Rika itu hubungan pas WA itu aja Mbak. Iya, nah aku baru mau tanya, pas WA itu aja. Gimana Mbak, boleh diceritain nggak? Dia mau ngasih anaknya atau gimana? Gini kan, awalnya saya ngabarin dia ke neneknya itu cuma nanyain kabar Arsi, kabar keluarganya gimana. Iya, ibunya juga cerita. Terus ibunya gini bilang, Mbak mau sedikit cerita gitu. Iya, apa Bu? Boleh aku telepon? Boleh. Terus dia itu telepon curhat tentang si Mbak Rika. Mbak Rika katanya pergi dari rumah, katanya tetangganya yang lihat ibunya cuman ditinggalin kunci sama tetangganya. Pulang-pulang udah nggak ada tuh. Terus dia itu curhat gitu. Tiba-tiba ibunya bilang, Mbak, beberapa hari lagi dia itu bilang, Mbak, gini aku mau curhat, ternyata si Rika itu tapi Rika nggak berani bilang ke saya cuma dapat kabar dari tantenya apa gimana gitu. Katanya si Rika sering curhat sama si tantenya. Terus kan ibunya bilang kayak ini, Mbak tolong WA Mbak Rika aja dulu, bilang pelan-pelan, siapa tahu dia mau ngasih Dede Arsi lagi ke Mbak Ipe. Soalnya kalau Dede Arsi saya rawat, saya nggak bisa, soalnya saya kan juga repot. Saya mampu bayar seseorang buat ngurusin si Arsi, tapi saya itu yakin kalau orang yang membutuhkan sama orang yang dibayar kasih sayangnya lebih tulus sama orang yang membutuhkan gitu. Terus kan, iya Bu, nanti mana nomornya si Mbak Rika gitu kan. Aku minta nomornya Mbak Rika. Terus Mbak Rika, aku cuma nanyain kabar itu aja, gimana kabar Asi. Terus beberapa hari kemudian si Mbak Rika itu WA aku, Assalamualaikum Mbak, yang seperti aku kirimin ke Mbak Novi. Percakapannya cuman itu gitu. Jadi terus dia menawarkan anak yang dikandungnya. Minta duit nggak? Aku kan, minta uang nggak dia? Enggak, dia katanya nggak minta uang sepeser pun. Cuman Mbak Ipa nanti kalau aku udah lahiran, kalau mau lahiran Mbak Ipa kesini dampingin aku gitu. Aku kan bilang, maaf Mbak, kalau keluarga aku ke situ mungkin masih ada ketraumaan gitu. Iya, setuju. Lagian kan biaya ke situ kan juga mahal sih Mbak. Kemarin aja 3 juta buat bayar travelnya doang gitu. Aku pikirnya kan cuman gitu. Terus dia itu udah, ya dia bilangnya gini, Mbak nggak usah cerita ke keluarga dulu aja, nanti ceritanya kalau udah mau lahiran gitu. Aku cuma balas gitu aja. Oh ya udah, nanti lain kali kita ketemu. Aku kan insya Allah
rencananya kan mau ke Jakarta bulan depan, cuman keadaannya seperti ini juga suami udah di rumah, aku nggak jadi ke situ. Ternyata lihat beritanya baru tadi pagi, aku kok seperti ini gitu. Aku saat ini pun aku masih kontak ibunya, Bu, ini benar nggak si Mbak Rika seperti ini? Ini barusan loh saya WA-an sama si neneknya Arsi. Terus katanya apa? Ibunya masih ngebelain loh. Dia itu ibunya WA aku yakin Mbak Rika nggak seperti itu. Orang ada rekamannya di mana kan dibongkar tuh di ATM-nya yang ngambil duitnya adalah Bu Rika, bukan Andri. Iya, katanya si ibunya bilang ke saya itu ATM sama si nomor sering dipakai sama si Hendri. Saya kan cuman balesin, iya Bu, kebenaran pasti akan terungkap. Iya aku doain ibu aja, semoga kuat, tabah, sehat-sehat Bu, jaga kesehatan, gitu aja aku balesnya. Kasian nih anak-anaknya ya Mbak ya. Aku kasihan sama anaknya, jujur kan saya nanyain, ibu tahu nggak sekarang Mbak Rika di mana gitu. Aku nggak tahu deh, sama si Arsi kemarin katanya 3 hari nginep di rumah kakaknya, tapi sekarang saya tanyain katanya udah nggak ada gitu. Nggak tahu, mungkin dibawa sama si Mbak Rika mungkin. Udah kabur ya? Oke. Kemarin Mbak Rika nawarinnya yang di dalam kandungan itu. Cuman kan aku gini, kalau nanti suatu saat dia ngabarin lagi, aku tetap mau konfirmasi sama Mbak Novi prosesnya. Soalnya kan aku takutnya kejadian kayak yang kemarin itu Mbak. Aku kan bilang gini, nanti takutnya kalau Mbak Rika ngasih terus yang kotak bapaknya gitu. Aku trauma aja. Iya Mbak, itu udah betul kok kalau misalnya Mbak harus konfirmasi lagi sama aku, karena kan ini kan kita ada sangkut pautnya ya Mbak, masalah kemarin, kasus penipuan dan lain-lain, itu kan belajar dari pengalaman itu aja. Gitu, bisa jadi saat ini dia ngomong nggak perlu butuh uang seperak pun gitu, tapi nanti ada lagi kita nggak ada yang tahu gitu loh Mbak. Mbak pernah kan di Facebook, Mbak share di Facebook itu kan ada yang nanyain alamat saya di Facebook, terus dia itu keke mau nanyain alamat saya, terus saya inbox tuh orang, terus saya bilang maaf Mbak, kenapa Mbak nanyain alamat saya gitu. Dia itu ternyata orang hamil mau nawarin bayi ke aku. Ternyata aku mau kasih bayi, Mbak mau nggak gitu. Terus? Bilangnya dia itu orang Jakarta. Tapi bener nggak, kan nggak ada yang tahu Mbak. Aku gini, maaf Mbak, saya masih dalam ketraumaan. Cuman kalau Mbak benar-benar mau ngasih, Mbak harus lewat jalur yang resmi gitu. Aku bilangnya gitu, jangan asal-asalan. Mbak asalnya dari mana? Terus Mbak nikah apa, resmi atau siri apa gimana gitu. Dia bilangnya nikah siri. Terus laki-lakinya nggak mau tanggung jawab gitu. Oh maaf Mbak, aku takut ya dengan kejadian yang kemarin gitu. Aku bilang, iya aku ikhlas Mbak. Gak apa-apa Mbak Ipe, gini aja. Kalau emang Mbak Ipe benar mau, kasih kontaknya sama saya hubungi. Nanti kalau emang dia mau memberikan, ya kita jalurnya jalur resmi. Dia itu kayak bohong gitu Mbak, terbelit-belit. Dia sudah melahirkan sekarang, tapi buktinya anak nggak dikasih ke saya. Saya kan bilang gini, kalau Mbak mau kita hubungin Mbak Novi, kita minta bantuan. Mbak kalau nggak ada biaya ke sini, aku juga nggak ada biaya ke situ. Mbak kesini sama Mbak Novi, minta bantuan, kita urus secara resmi gitu. Iya Mbak, saya mau. Dia bilangnya gitu, tapi saat ini pun dia udah melahirkan, saya sudah tahu, saya sudah kontak, Mbak udah melahirkan, iya Mbak, tapi udah nggak ada kabar. Tapi masih punya nomor WA-nya, udah story masih gue lihat gitu. Itu dia mungkin mau niat
bohongin aku lagi gitu. Iya Mbak, harus hati-hati Mbak Ipe, jangan sembarangan. Nah, nanti kalau untuk kasus Bu Rike ntar aku update terus ya Mbak ya, gimana baiknya. Karena ibunya itu memberikan statement bahwa kalau Arsy lebih baik sama Mbak aja diurus gitu. Toh Arsy juga udah sayang sama Mbak kan gitu. Karena sangat disayangkan. Ibunya juga kalau jatuh ibunya juga bilang gitu. Tapi Mbak Ipe masih mau terima ya kalau misalnya Arsy diserahin sama Mbak? Mau sekali Mbak. Okay. Mau sekali. Aku kan pernah bilang ke Mbak Rike pas Mbak Rike mau nawarin yang itu, yang dedek bayi itu kan, aku cuma bercanda gitu, ngetes lah intinya, ngetes Mbak Rike, Mbak kalau Arsy yang saya rawat gimana gitu. Dia bilang gini, maaf Mbak, kalau Arsy yang Mbak minta pasti ibu nggak boleh, soalnya kan yang kasus kemarin dijual bapaknya aja yang berdiri, badan yang berdiri itu ibu gitu. Padahal katanya dia itu nggak mampu loh untuk merawat cucu. Iya, ibu juga pernah bilang ke saya kalau ngerawat si Arsy saya nggak mampu Mbak, terus terang. Soalnya saya juga repot. Kalau saya bayar seseorang bisa, tapi kasih sayangnya lebih, saya itu nggak yakin gitu. Kalau ibunya bilang gitu. Sama kayak Mbak Ipe ngerawat Arsy tulus gitu ya. Maksudnya kalau nyewa baby sister apa gimana gitu, ibunya belum yakin. Iya paham Mbak. Nanti kalau misalnya si Rike ngehubungin lagi, nanti screenshot atau rekam ya Mbak ya? Iya, tapi kayaknya nggak bakalan Mbak, nomornya soalnya kayaknya udah nggak kepakai. Sudah saya WA dari kemarin pas berapa hari yang lalu, aku kan cuma mau nanyain si Arsy, nomornya udah nggak aktif karena kasus ini. Terus aku nanyain si neneknya Arsy kan, Bu gimana kabar Arsy gitu. Aku dikirimin video Arsy lagi main. Ini saya nanyain, Arsy udah pulang Bu? Enggak deh, itu di rumah kakeknya di Bandung gitu. Di Bekasi gitu bilangnya. Oke, ya udah kalau gitu Mbak, nanti tolong berkabar lagi aja ya Mbak kalau ada apa-apa. Iya Mbak. Iya, makasih ya Mbak Ipe, sehat-sehat ya. Iya, sama-sama. Iya, sehat-sehat Mbak Ipe. Iya. Salam. Nah guys, tadi aku juga kaget si Mas Bagus kan sempat ngechat aku. Terus ada messenger atau DM aku nggak tahu yang masuk ke handphonenya beliau dan isinya seperti ini guys. Nah itu dia, jadi dia bilang, Gus gimana masalah sama Malik. Dia masih menyebut suaminya dengan kata-kata Malik bukan Andri. Gue nggak ada handphone lah, emang dia ngechat pakai apaan? Pakai centong. Gue nggak ada handphone, tapi kemarin mama gue ngasih kabar ke gue kok merembet ke Novi ya, kata dia gitu. Gue nggak ngebolehin ikut masalah ini sama orang tua gue, soalnya mereka tahu gue nggak sama Malik lagi. Orang ibunya bilang dia balik lagi kok sama si Andri. Kocak deh ini orang. Terus yang lu permasalahin kan rekening gue. Terus dia memberikan statement kalau misalnya lu permasalahin gue, keluarga gue nggak akan tinggal diam, dia bilang gitu. Kok aneh ya, kita juga nggak tinggal diam lah untuk nanganin kasus ini. Aku cuma mau memberikan statement sama Bu Rike. Bu Rike saya bela-belain untuk ketemu ibu. Waktu itu posisinya kita dari Jatim ya Nat. Dari Jatim kita ke Bandung buru-buru. Besokannya kita balik lagi berkali-kali ke Bandung. Dan finally alhamdulillah
kita dapat keberadaan Arsy yang ada di Batang. Bayangin loh, Jakarta, Bandung, Batang, Bandung, Jakarta, pulang balik. Kita nyampe subuh jam 3:30 atau jam 4-an, aku lupa. Itu kita dari berangkat pagi, pulang subuh. Bukan masalah capek secara fisik sih, tapi ketulusan saya membantu Bu Rike itu sama sekali tidak dihargai, tidak melihat saya seperti apa di sini. Dan ternyata di balik ini semua Bu Rike juga adalah seorang penipu. Terus statement yang saya mau berikan, Bu Rike tahu saya seperti apa, perjuangan saya seperti apa, dan di belakang layar kamera siapa yang waktu itu membantu Bu Rike juga dari pihak kepolisian dan lain-lain. Saya tidak bisa menyebutkan suatu instansi karena itu akan melanggar kode etik dan lain-lain. Jadi statement saya sih, Bu Rike tahu siapa saya nggak pernah main-main dalam menangani kasus. Saya cuma minta selesaikan ini baik-baik. Kalau tidak bisa diselesaikan, saya akan maju. Itu aja sih. Karena ibu sudah mempermalukan saya niat bantu, tapi ibu mencoreng nama saya. Dan saya nggak akan tinggal diam sih, Bu. Untuk Bu Rike, Andri, dan siapapun yang bergabung dalam kasus penipuan ini. Oke, Bu Rike sekali lagi ditunggu untuk komunikasinya sama saya. Niat baik ibu, kalau emang ibu bener hubungi saya secara baik-baik, selesaikan semuanya. Tapi kalau enggak, saya akan fight maju untuk ngebela orang-orang yang sudah ibu tipu. Mulai dari ditipu uang DP mobil, terus ditipu untuk rental mobil, terus ditipu untuk masalah TV juga, dan lain-lain. Banyak banget kasus penipuannya. Dan bahkan kasus penipuan anak. Coba, DPO seumur hidup ya. Semoga hidupnya nggak tenang kalau nggak nyelesain masalah ini, dan segera menyelesaikan ini dengan setuntas-tuntasnya. Oke? Terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.